Bacaan Alkitab 23 Agustus 2021, 1 Samuel pasal 15, Roma pasal 13, Yeremia pasal 52, dan Mazmur pasal 31. 1 Samuel pasal 15. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keldai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yahuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek." Lalu Saul memukulkanlah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur, yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpaskan semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, "Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan." Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Yahwehmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Yahwehmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan."
Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Yahwehmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag, raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya, sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibeah Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Roma pasal 13. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Yahweh, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Yahweh. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Yahweh, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Yahweh untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Yahweh untuk membalaskan murka Yahweh atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Yahweh, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Yahweh. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari.
Jangan dalam pesta pora dan kemambukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yeremia pasal 52. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yahuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tenteranya menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepungnya, dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentera, meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Zedekia di dataran Yeriko. Segala tenteranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yahuda disembelihnya di Ribla. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentera Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sebagian dari orang-orang yang paling lemah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim, dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman, dan cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga pasu-pasu, perbaraan-perbaraan, bokor-bokor penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan, dan piala-piala, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu dan ke-12 lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang yang dibuat oleh Raja Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Adapun tiang-tiang itu, satu tiang 18 hasta tingginya dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tebalnya 4 jari dan geronggang dari dalam. Di atasnya ada ganja dari tembaga, tinggi ganja yang satu itu 5 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling, semuanya dari tembaga. Dan tiang yang kedua seperti itu juga mengenai buah delima.
Ada 96 buah delima yang merupakan gambar timbul, seluruhnya buah-buah delima itu ada 100 pada jala-jala itu berkeliling. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala dan Zefanya, imam tingkat 2, dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit dan 7 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentera yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentera, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Riblah. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riblah di tanah Hamat. Demikianlah orang Yahuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan. Dalam tahun ke-7, 3.023 orang Yahuda. Dalam tahun ke-18, zaman Nebukadnezar, 832 jiwa dari Yerusalem. Dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar, diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, 745 jiwa orang Yahuda. Seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Kemudian dalam tahun ke-37, sesudah Yoyakin Raja Yahuda dibuang dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodak, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Mazmur pasal 31. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh kerana keadilan-Mu, sendingkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh kerana nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Yahweh yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita kerana kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sesaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Yahwehku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau.
yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan.